Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min tin thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa sawwarahu fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyaknya nikmat, baik itu nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat umur yang panjang, dan terlebih-lebih lagi yang namanya nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat yang penuh mulia ini. Salawat bermahkotakan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Habibana wa Nabiyana wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dialah Nabi yang telah berhasil menciptakan mana yang hak dan mana yang batil. Kurang lebih 23 tahun lamanya beliau sanggup mengubah tataran hidup manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman peradaban, dari alam gelap gulita menuju alam yang terang menderang, seperti yang kita rasakan pada malam hari ini. Tuan juri yang arif dan bijaksana yang sangat saya hormati, hadirin wal hadirat yang seiman, senasib dan seperjuangan. Mungkin pada malam hari ini saya akan membawakan ceramah singkat yang berjudul Beramal Saleh Agar Tak Bermasalah. Tiap hari, bahkan berkali-kali, kita selalu diingatkan dengan ketakwaan, dan ini bukanlah seremonial semata, sebab kita adalah manusia yang sangat akrab dengan lupa. Semoga kita tidak bosan mendengarkan wasiat ketakwaan, karena saling mengingatkan akan ketakwaan sangatlah berguna bagi orang yang beriman. Ketakwaan bukan juga sebuah aksesoris yang kapanpun bisa dipakai atau dilepas dengan gaya modis. Namun, menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang dimaksud dengan libas at-taqwa ialah amal saleh. Artinya, secara lahiriah, ketakwaan seseorang bisa diukur dengan prestasi amal salehnya. Namun, perlu dicatat bahwasanya secara batiniah, kualitas amal saleh seseorang tergantung pada kebersihan hatinya. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-taqwa hahuna." Hakikat takwa ada di dalam hati. Tidak sedikit dari kita yang amal salehnya sedikit, namun banyak amal salahnya. Inilah yang sering kita lupakan. Hadirin wal hadirat yang seiman, senasib dan seperjuangan. Manusia sudah divonis oleh Allah Subhanahu wa taala pasti merugi. Namun kerugian tidak akan menimpa orang-orang yang selalu mengandengkan keimanan mereka dengan amal saleh. Kita sebagai manusia telah diberi level tertinggi dibanding semua makhluk ciptaannya. Hal ini tercatat jelas dan tegas dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 70. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat tayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita apa yang tidak diberikan pada makhluk lainnya.
akal, nafsu, dan hati nurani tak dimiliki selain manusia seperti kita ini. Makhluk Tuhan yang tak memiliki nafsu bukan berarti ia yang paling luhur atau mulia. Makhluk Tuhan yang tak mempunyai akal bukan berarti ia yang paling jahat dan hina. Makhluk Tuhan yang tak bernafsu ialah malaikat, dan makhluk Tuhan yang tak berakal adalah hewan. Seperti yang digambarkan dalam nazam Aqidatul Awam, wal malakul ladzi bila abi wa la akla la syurba wa la nauma lahum. Malaikat yang tak berbapa ibu, tak pernah makan, minum dan tidur sebab ia tak mempunyai nafsu. Mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala lebih memilih manusia untuk mengatur dunia ketimbang malaikat yang tak pernah berdosa? Sebab jika manusia mampu mengendalikan nafsu, ia akan melebihi level yang tak bernafsu itu. Tidur, makan, minum dan nikah ia jadikan perantara amal saleh, bukan amal salah. Ketika nafsu terkendali dan akal berfungsi, saat itulah manusia berada di level yang tertinggi. Hadirin wal hadirat yang seiman, senasib dan seperjuangan, lupakah kita jika kita adalah makhluk Tuhan yang paling sempurna? Sempurna fisiknya, sempurna akalnya, sempurna hati nuraninya. Lalu kesempurnaan ini kita kemanakan? Jangan sampai tingginya tingkatan dan kesempurnaan ini berujung pada jurang kehinaan. Ternyata amal saleh yang menyelamatkan kita dari jurang kehinaan. Imam An-Nawawi dalam syair yang ditulisnya dalam kitab Riyadhus Shalihin mengibaratkan amal saleh dengan perahu yang menyelamatkan penumpangnya dari gelombang ombak lautan, yakni dunia dengan segala fitnahnya. Berproses dengan amal salah pasti akan berujung masalah, sementara berproses dengan amal saleh pasti mengantar kita menuju kenikmatan yang tidak receh. Mengapa kita tidak sadar diri? Proses yang kita jalani kotoran selalu menyertai. Sebuah riwayat menceritakan, tersebutlah putra penguasa dinasti Umayyah yang sedang berkeliling di segala penjuru kota. Saat berkeliling, ia berpapasan dengan Malik bin Dinar. Melihat gelagat kesombongan pemuda itu, Malik bin Dinar pun berkomentar, andai saja kau tinggalkan sifat keangkuhanmu, itu lebih baik dari dirimu. Loh, apa kamu tidak kenal saya? Tanya putra penguasa heran. Malik bin Dinar pun menimpali, demi Allah, aku tahu betul siapa dirimu. Kamu itu awalnya setetes mani jijik, dan pada akhirnya engkau akan menjadi bangkai busuk, dan sekarang selama hidupmu engkau selalu membawa kotoran. Seketika pemuda itu tertunduk lesu merenungi ungkapan Malik bin Dinar. Ia malu dengan sikap angkuh dan sombongnya itu. Pernahkah kita merenung semua anggota badan kita mengeluarkan kotoran, mulut berliur, tenggorokan berdahak, hidung beringus, mata berbalek, kulit berkeringat bahkan berdaki, kulit berkeringat bahkan berdaki, telinga bercongek. Pasti yang keluar itu semua tidak harum baunya. Pernahkah kita berpikir raga dan rupa yang membuat kita berbangga sudah mulai lunglai melemah, badan pun mulai rindu pada tanah. Saat kerinduan itu diobati dengan sebuah pertemuan, jasad dan tanah tak lama keduanya hancur melebur menjadi satu. Yang tersisa hanyalah amal saleh, bukan amal salah. Beramal saleh itu berat. Jika tidak berat, tentu surga akan dipenuhi dengan semua umat. Beramal salah itu mudah. Turuti saja semua nafsu menggebu yang tak tentu arah. Copot saja pemikiran yang sudah tak berfungsi. Memilihlah mana yang baik dan mana yang salah. Semoga hari-hari Ramadan yang tersisa ini dapat mendidik jiwa-jiwa kita secara maksimal hingga kita menjadi pribadi yang soleh, baik secara ritual, personal dan sosial.
Mungkin cukup sekian ceramah singkat pada malam hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Unzur makila wala tanzur mangkola. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.